Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 Al-Balad. Kabar baik semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 30 Maret 2021. Sida akan belajar bersama anak-anak semuanya. Masih tema 7 subtema 4. Nah, subtema 4 ini judulnya kebersamaan di tempat wisata. Nah, kalau tempat wisata berarti anak-anak bisa membayangkan tempat wisata yang sudah kalian pernah kunjungi. Misalnya, kalau di Kendal itu ada Pantai Ngebung, ada Curug Sewu, nah dan masih banyak lagi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang daerah lain ya. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tempat wisata, kebersamaan di tempat wisata, dan kita khususkan pada fa, bel, dan kata sapaan. Lagi masih ingat? Yuk kita ingat-ingat dulu. Kita belajar tentang fa, bel, dan kata sapaan yang ada hubungannya dengan kebersamaan di tempat wisata. Silakan buka buku kalian di halaman 166. Nah, di situ ternyata kita akan mengunjungi kota Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia ya. Sebelum berkunjung kita harus mengetahui dulu dong asal usul kota Surabaya seperti apa. Yuk kita belajar bersama. Asal usul kota Surabaya itu ada lambang kota Surabaya itu ada buaya dan ikan sura. Ikan sura itu ikan hiu. Asal usul kota Surabaya itu termasuk fabel ya. Fabel asal usul kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Sura mengatakan, "Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya." Buaya mengatakan, "Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi?" Sura mengatakan, "Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut." "Baik, aku setuju gagasanmu itu." Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu Sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu Sura melanggar janjinya. "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" "Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku." "Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai." "Kau sengaja mencari gara-gara, Sura?" "Tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar." "Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira." "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku." Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri.
Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Nah itu anak-anak semuanya ada fabel, itu asal usul terjadi di Surabaya ya, kota Surabaya. Tapi itu tidak nyata ya, itu hanya fabel atau lebih tepatnya mungkin bisa disebut dengan legenda. Legenda itu sama, cerita fiktif atau tidak nyata, khayalan. Kalau legenda itu lebih dikaitkan dengan asal usul suatu tempat. Nah kalau fabel sendiri itu kan ada hubungannya dengan cerita hewan ya. Nah ini yuk kita langsung berlatih ke halaman selanjutnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Kenapa tadi kira-kira anak-anak? Karena mereka berebut mangsa. 2. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Mereka membuat kesepakatan atau perjanjian ya, untuk membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Ya, next. Mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Tadi kenapa ya buaya kok marah pada Sura ya? Karena Sura sudah mengingkari janji mereka. Nah, 4. Kisah Surabaya sering dikaitkan dengan asal usul kota titik-titik. Tadi sudah katakan Surabaya. Ya. Kita ke nomor 5. Bagaimana pendapatmu agar bisa hidup bersama? Maka kita harus bagaimana kalau pengen hidup bersama dengan baik? Harus bisa rukun, jujur, saling menghargai, dapat dipercaya. Alright. Kita ke halaman 179. Ya, di sini ayo berlatih lagi ya. Lengkapilah dialog berikut dengan kata yang disediakan. Nanti ada kata-kata yang disediakan di kotak di bawah di halaman berikutnya ya. Sura, lengkapilah ini ya, dilengkapi. Nah itu ada aku, kau, kita, buaya, Sura, laut, benar, sungai. Yuk. Sura mengatakan, aku bosan terus-menerus berkelahi titik-titik. Jawabnya adalah buaya. Buaya mengatakan, aku juga titik-titik. Berarti aku juga Sura, gitu kan? Itu kata sapaan. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Nah, ini yang Sura sekarang. Untuk mencegah perkelahian di antara titik-titik, di antara kita ya. Sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Baik titik-titik, setujui gagasanmu itu. Baik, aku setujui gagasanmu itu. Titik-titik sengaja mencari gara-gara Sura. Jawabannya kau sengaja mencari gara-gara Sura, gitu kan. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang titik-titik, pihak yang benar ya. Buaya mengatakan, kau sengaja mengakaliku, aku tidak sebodoh yang kau kira. Sura mengatakan, aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air titik-titik dan air titik-titik adalah kekuasaanku. Gampang sekali ini, air laut dan air sungai ya. Halaman 186. Ayo membaca. Bacalah dongeng berikut. Tulislah minimal 5 kalimat dari dongeng di bawah yang memuat kata sapaan. Nah ini kalian tidak perlu menulis, cukup digaris bawahi saja seperti sudah garis bawahi ya. Persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus yang mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Tentu saja tuanku, silakan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus, bunga tersebut sangat wangi. Namun tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal, tidak bisa bertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya tanpa disadari gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya, bahkan tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya.
Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersin yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak, gentingnya bertebangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang hebat, gajah pun terjatuh ke tanah bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. "Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak," bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. "Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu," kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. "Lihat akibat perbuatanmu," bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. "Iya, itu salahku," kata gajah mengakui kesalahannya. "Bunga-bungaku semuanya rusak. Aku meminta ganti rugi," bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual. Akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan kemarahannya. "Apa benar yang dikatakan tikus?" tanya badak. "Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja," jawab gajah. "Bagaimana rumah itu bisa hancur dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana?" tanya badak. "Saya hanya bersin, tuan." "Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur?" tanya badak, tidak percaya. "Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus," jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu?" tanya gajah. "Itu adalah bunga tikus." Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya tikus meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersihnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Nah, anak-anak semuanya, itu adalah salah satu fabel tentang gajah dan tikus. Kalian tidak perlu menulis lagi kalimat-kalimat yang mengandung kata sapaan. Cukup digarisbawahi seperti yang Usida lakukan ya. Next, kita ke halaman 202. Di sana ada ayo menulis ya. Ayo menulis, buatlah kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar berikut yang memuat kata sapaan. Nah, kalian diminta untuk membuat kalimat yang ada kata sapaannya ya. Contoh yang nomor ini buat kalian, nanti yang berikutnya kalian kerjakan sendiri. Ini contoh dari Usida, boleh kalian tulis. Nanti yang dikerjakan adalah yang berikutnya. Itu yang dikatakan Penny. Bersiaplah Edo. Edo di sini sebagai kata sapaannya, yang disapa, yang diajak ngomong ya. Edo mengatakan, "Baiklah Penny." Nah, Edo ngajak ngomong Penny, berarti kata sapaannya ya Penny ini. Terus Penny mengatakan, "Tangkap bola ini." Ini tidak ada kata sapaannya, tidak apa-apa, yang penting sudah ada tadi "aku pasti bisa." Nah, yang penting tadi sudah ada kata sapaannya ya. Nah, tugas kalian ada di halaman berikutnya ini. Percakapan antara Bariah dan Siti dan juga Dayu dengan Pak Satam. Ini tugasnya, kerjakan seperti contoh. Buat kalimat dengan kata sapaan. Pada halaman berikutnya ada mengenal tempat wisata. Halaman 204 itu ada Pulau Komodo, Raja Ampat dan sebagainya. Nanti dibalik itu ada beberapa tempat wisata di Indonesia. Silakan kalian baca. Nanti
sewaktu-waktu Usida tanya-tanya tentang tempat wisata di Indonesia ini yang sangat terkenal sekali nih, Pulau Komodo, Raja Ampat, ini sangat luar biasa terkenal di luar negeri. Ya juga ada Candi Borobudur, ada TMII, Taman Mini Indonesia Indah. Siapa yang pernah ke sana? Ada Danau Toba, ada Batu Secret Zoo. Nah ini siapa yang pernah ke sana? Nanti silakan kalian baca-baca saja, ini pengetahuan buat kalian. Nanti sewaktu-waktu Usida tanya-tanya ya. Silakan dibaca sendiri, diusahakan bisa. Tidak perlu direkam, tidak perlu di video, cukup dibaca untuk pengetahuan. Oke anak-anak semuanya, dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, semoga kalian bisa hidup rukun dengan siapapun yang ada di sekitar kalian dan saling bisa dipercaya, jujur. Dan tentang kata sapaan, jika kalian belum paham juga boleh diulang-ulang lagi tentang kata sapaan yang sudah pernah Usida buatkan videonya. Kalau belum paham lagi boleh tanya orang tua kalian atau orang-orang di sekitar kalian yang sekiranya bisa menjawab pertanyaan kalian. Oke, that's all for today. Thank you so much for your nice attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.